Yang Ini ke saya doang nih. Hah? Kok Nggak kamu? ada. Ada. Everyone. Bukan ke everybody. Nah, itu baru tuh keluar. Ini baru keluar tuh. Oh, lucu ya. Padahal udah everyone tadi padahal. kok Oke, hilang? silakan Bapak Ibu. 1, 2, 3. Tada, 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 tada. Oke, ini ayat sangat terkenal sekali. Coba Nggak ada, disusun nggak dengan masuk. baik. Nggak masuk, Sis. Nggak masuk. Di kolom mana? Enggak Di ada. kolom langit ini tidak ada nama yang olehnya kita bisa diselamatkan. Di kolom langit ini tidak ada nama yang oleh. Ketentuannya Bu, ingat ya, sebut nama poolnya Oh, iya, dulu, iya, iya. namanya baru. Oke. CA2 Lili. Medland, Oke, silakan Bu. Medland. Di kolom langit ini tidak ada nama yang olehnya kita bisa diselamatkan. Ada suara ya, Son? Cool Medland. Medland, Unity. Unity. Medland, Usman. Ada suaranya ya? Tim Cool boleh menentukan siapa yang duluan tadi yang menyebutkan? Tim Cool. Unity. Tim Cool. Medland. Medland dulu. Oke, Kak Yudi sudah menentukan Medland dulu ya. Silakan. Medland, Kalau Usman. salah diskualifikasi ya. Medland Usman, silakan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Coba Tim Cool. Ya, yang lain. Kak Koroy, Kak Tata, benar? Benar. Kayaknya sebutin ayatnya juga Kianti dong. senang benar tuh Kianti. Kisah 4 ayat 12. Oke, selamat untuk Cool Medland. Oke. Man. Oke. Lalu ayat berikutnya. Oke. Ini ayat paling Ayat terkenal dia. juga nih. Bapak Ibu. Oke ya, siap ya Bapak Ibu ya. Ups. Ya, silakan. Ini ayat terkenal sekali nih. Sebut nama poolnya baru. Berindah. Nama Tuhan dan Berindah. Purinda silakan. Purinda siapa? Berindah Lia. Takut akan Oke. Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Wih, benar gak tuh? Benar. Coba diulang, Bu. Sorry. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Oke, selamat Purinda. Lia ya. Ya, Oke, dicatat tuh. Tadi Medland Usman. Sekarang Purinda Lia. Iya. Mantap nih. Ayat Oke. berikutnya Bapak Ibu. Ayo Raja Wali. Ayo Yada. Ya Allah, Yada gua. 1, 2, 3. Ini ayat terkenal sekali Bapak Ibu. Kalau nggak bisa kebangetan. Belum keluar. Jangan Bukit bilang nggak Sion. keluar dong. Oke, Oke, silakan kok. silakan Om. Kalau Kok Bambang. Oh, aku ya. CA2 dari Lili. CA2 Lili, silakan CA2 Lili. Oke. Oh, jadi C. Siapa aku dulu ya? Oke, tadi Bukit sih Bukit Sion dulu sih. Untuk Pak Bambang. Silakan. Pak Bambang, silakan. Iya Pak Bambang sih tadi. Orang pun yang bisa sampai kepada apa kalau Gimana? Siapa? Ayo Pak Bambang. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada salah, tidak Halo, yang lain yang ada. bersuara. Halo, Ya, ulang Pak. akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada orang pun yang datang kepada Bapak. tidak Yang ada seorang dibantu. pun kepada Bapak Dibantu. tanpa melalui aku. Gugur. Aku dong, aku dong. Oke, Tetot. Siapa? Tim Cool. Unity.
Timkul, coba Timkul siapa tentukan? Yang tadi. Ini CA2 ya Lili ya? Oke, CA2. Ayo, Bu Lili, silakan. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan kebenaran dan hidup ya. Akulah kebangkitan. Raja Wali. Unity dong. Medlan. Unity. Timkul. Raja Wali. Mas dong. Unity. Timkul. Unity. Medlan. Unity. Ganti ayat aja sis, ganti ayat sis. Ganti ayat. Oke, ganti ayat. Aduh, kalian ini ya. Sebut nama kulnya dulu ya. Iya, sebut nama kul. Sebut namaku, baru nama pribadinya. Kalau bisa dibuka videonya. PGA. Belum juga. Belum, Mbak. Sabar. Ya Allah. Sabar ya, Pak. Ini ayat terkenal juga, saya enter sekarang. Oke, silakan. Raja Wali. Raja Wali. Nama. Andi. Oke, Raja Wali Andi, silakan. Ya, dia mikir dulu. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi Unity. Tunggu. Sabar, kasih kesempatan dulu Bapak Ibu. Unity. Andi, silakan lanjutkan. Unity. sebab upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Gimana? Timkul? Belum. Bukisian. Oke, yang selanjutnya. Medlan. Bukisian. Unity. Ayo. Oke, Unity ya Bapak Ibu Ayo, ya. Unity. Roma 6 ayat 23 Kita sebut namanya. Sebut nama dulu Ibu. Unity Natalia. Oke, silakan. Roma 6 ayat 23. Silakan. Go. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang penting kulung amal maluin cimeling ya Allah. Haleluya. Oke. Udah ya. Ya, oke. Ya, Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pujian penyembahan lagi. Saya undang Bapak Peter. Gimana, tes. Kang? Jelas nggak ya? Yes. Ya. Bagus nggak? Oke. Bagus ya? Oke. Oke. Bagus banget. Yuk kita doa dulu yuk. Ya, kita doa yuk Bapak Ibu. Bapak, terima kasih buat malam hari ini ya Tuhan, di mana sudah Engkau kumpulkan kami Tuhan pada malam hari ini Tuhan lewat Zoom ini Bapak. Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap kami yang hadir malam hari ini Tuhan, kehadiran kami tidak sia-sia Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami, Engkau memberikan setiap kami kekuatan ya Bapa. Engkau yang memberikan kami Tuhan hati yang semakin mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat Zoom ini ya Bapa, kami boleh memberkati orang lain, kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada lewat apa yang Kau karuniakan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Bapa bahwa kuasa-Mu ya Tuhan yang menaungi setiap kami Bapa. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Amin saudara. Kita nyanyikan lagi sekali lagi, katakan Kau Tuhan jadi andalanku. Kau Tuhan jadi andalanku,
hanya Kau Tuhan yang ku. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Sama-sama katakan, aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Oh, oh, aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Oh, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Amin. Oh, aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Oh, ikaralabayaralabayaralamu, iralabayaralamayase. Haleluya, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau.
tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan bagi-Mu. Ikaralabaya ralabaya ralabaya ralamu, inakaralabaya karalamaya se, inaralababa ralabaya so. Kami percaya Tuhan, pada sore hari ini, Tuhan, malam hari ini Bapa, kuasa-Mu bekerja bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa, biarlah Tuhan kami percaya pada saat ini Tuhan Yesus, setiap kami yang sakit Tuhan sudah Engkau sembuhkan, setiap yang lemah Tuhan sudah Engkau kuatkan ya Bapa. Setiap yang berbeban berat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan yang tidak tinggal diam itu yang membuat kami menjadi kuat, menjadi sehat Bapa, dalam nama Yesus. Iralabaya karalabaya rabaya ralamu, oh ikaralabaya ralamaya se. Kami percaya Tuhan, kami percaya mujizat-Mu masih ada ya Bapa. Oh, Kau berkati setiap keluarga-keluarga ya Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap hamba-hamba-Mu malam hari ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, ada tembok berapi Tuhan yang memagari setiap rumah kami. Ada kuasa Tuhan yang bekerja untuk setiap orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang kami kenal. Kami percaya Tuhan, lewat kami Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami boleh menjadi berkat ya Bapa. Kami boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita berdoa. Pada malam ini kami percaya masih ada mujizat di tengah-tengah kami Tuhan. Oleh sebab itu kami mau bawa Pak Luki, suami dari Ibu Joyce, dari KUL di Citra Garden, yang malam ini harus menjalani kateter Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi kami orang yang percaya kepada Tuhan. Dan malam ini kami sehati sepakat membawa Pak Luki dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Malam ini terjadi mujizat di rumah sakit, bahkan di tempat Pak Luki, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuhan sempurna boleh terjadi. Yes. Amin. Memakai dokter, suster, alat-alat yang dipergunakan dikuduskan semuanya. Yes. Menjadi saluran berkat Tuhan. Sehingga kami boleh mendengar kesaksian yang ajaib dari kehidupan Pak Luki Tuhan. Terima kasih. Tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu. Sehingga semua mendatangkan sukacita menjelang hari kami memperingati Natal Tuhan.
Dan sekarang berbicaralah lewat firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Firman yang membangkitkan semangat, mendatangkan sukacita, mendatangkan damai sejahtera bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap dengan firman Tuhan, sama-sama yuk kita berkata, amin. Amin. Haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Haji. Alhamdulillah. Salam. Saya minta maaf pertama-tama nggak bisa ikutin dari Muna. Habis pemberkatan nikah langsung lari jalan dan ternyata macet sekali ya dari Kuningan. Terus nggak keburu makan, jadi makan kuaci gitu. Terus tadi saya lari keluar, ternyata iPad saya lowbat, ya. Jadi cari-cari itunya dulu, chargernya. Baik, hari ini tema kita itu adalah Christmas is unconditional love. Ya, mari kita baca ayatnya dulu ya. 1 Yohanes 4 ayat 8 sampai 10. Kita udah hafal ayat ini nih, tapi saya ingin kita baca sama-sama. Saya bacakan ya, Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Karena ini cool, jadi saya ingin sharing ya khotbahnya. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan, dan nanti saya tunjuk tuh beberapa orang untuk kasih pendapatnya. Kalau hidup saudara dan saya, ini seandainya gitu ya, perumpamaan gitu ya. Kalau hidup kita ditentukan tinggal 1 hari lagi, apa kira-kira yang saudara mau buat? Vina Pranowo, coba di unmute. Apa ya? Habis gitu kok Abun. Ayo Vina, kira-kira apa yang kamu mau buat kalau ternyata sudah ditentukan tinggal 1 hari lagi hidup ini? Apa ya Pak? Nggak pernah mikirin tuh Pak. Kira-kira yang terbayang secara spontan, ya ini kan namanya ya kita kan gak pernah mikirin begitu. Kalau spontan tadi sih waktu Bapak tanya ya, spontan yang di otakku langsung ya doa aja nungguin waktu. Doa ya, mungkin doanya doa minta ampun, doa apa tuh kekuatan gitu ya, doa ya, boleh berdoa. Yuk coba Ko Abun. Ya, kalau saya pernah berpikir seperti itu Pak Sam. Apa tuh? Saya pernah berpikir seperti itu. Kalau saya besok saya meninggal, saya cuma minta sama Tuhan satu, saya pengen dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Dia. Contohnya apa? Contohnya dipakai Tuhan untuk memuliakan apa? Saya pengen saudara-saudara saya, sepupu saya, keluarga besar saya yang belum mengenal Tuhan bisa mengenal Tuhan lewat saya. Bukan berarti saya untuk mau memuji diri atau mencari popularitas. Karena kerinduan saya seperti itu. Saya pengen keluarga besar saya semua mengenal Tuhan dengan benar. Oke. Saya seperti itu aja sih. Kalau Vina berdoa, kalau Abun ingin bersaksi ya. Iya. Membawa jiwa-jiwa buat saudara-saudara yang belum kenal Tuhan. Satu lagi Bambang deh, Bukit Sion. Bang, udah lama nggak ketemu. Bang, di unmute dulu Bang, di unmute. Unmute. Oh, iya. Ya. Yang di pikiran saya
tadi saya pengen berbuat baik untuk semua orang. Kalau waktu itu cuma 1 hari, kemudian itu saya diberikan kesempatan, saya pengen berbuat baik untuk semua orang, khususnya orang yang kurang mampu. Jadi kira-kira apa yang akan kamu lakukan dengan berbuat baik untuk orang yang tidak mampu itu apa? Ya, dengan memberikan pemberian, umpamanya dengan menolong berupa mungkin membawa mereka, memberikan makanan atau memberikan pakaian atau memberikan tumpangan atau sesuatu yang membuat mereka sangat perlukan gitu, sehingga mereka sangat berterima kasih atas apa yang mereka butuhkan, mereka dapatkan. Oke, baik. Jadi dari 3 teman kita mendengar jawaban. Kalau saya tinggal dikasih waktu 1 hari lagi dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi besok, maka 1, saya akan berdoa. Nggak tahu deh doa apa aja deh. Pokoknya saya mau cari Tuhan deh. Yang kedua, saya mau bersaksi. Saya mau pergi ke rumah saudara-saudara saya bersaksi. Yang ketiga, saya mau berbuat baik. Kalau perlu jual tuh harta tuh, karena udah nggak kepake lagi, rumah, apalagi tuh ya, semua handphone, panci gitu ya, baju gitu ya, kita jualin supaya bisa bantuin orang. Tapi saudara, seringkali karena waktunya nggak sempet tuh saudara. Nggak terlalu sempet bisa kita begitu, karena waktunya singkat. Nah, tahukah saudara, dari survei menunjukkan kalau orang yang sudah diambang batas usianya selesai, hal yang utama yang mereka inginkan itu adalah kumpul sama saudaranya. Suami mau kumpul sama istrinya, istri mau kumpul sama suaminya, orang tua panggilin anak-anak, cucu, mantu, kakak, adik, semua kumpul. Lalu mereka berbincang-bincang untuk menghabiskan hari itu. Jadi itu kira-kira apa yang akan dilakukan orang kalau waktunya sudah singkat dan mereka tidak punya banyak kesempatan, maka mereka punya kerinduan ingin berkumpul dengan orang-orang yang mereka kasihi. Ya, mungkin minta maaf, mungkin menguatkan, saling bercerita tentang masa-masa lalunya dan lain sebagainya. Kenapa begitu ya? Karena sebab kebutuhan dasar yang terbesar dari manusia itu adalah berkumpul untuk mengasihi dan dikasihi. Saudara, itu yang menjadi satu kebutuhan dasar orang. Dia nggak mungkin bisa makan lagi tuh, nggak keburu, nggak enak makan juga. Dia nggak bisa pergi jalan-jalan lagi karena nggak keburu juga. Mungkin juga nggak bisa menikmati hobi lagi, ya nggak bisa. Karena keadaan begitu mepet dan makan pun nggak, jalan-jalan pun dikasih barang mewah apapun sudah nggak bisa menikmati. Walaupun misalnya dia sehat gitu ya, seperti orang yang mau dihukum mati. Orang yang mau dihukum mati itu biasanya dikasih makan, mau makan apa aja dikasih, dibeliin gitu saudara. Tapi yang sering kali terjadi, mereka memanfaatkan waktu itu bukan dengan makan, mereka mau ketemu sama keluarga. Itu yang sering kali terjadi dan memang dikasih. Mau ketemu sama siapa? Istrinya, suaminya, anaknya gitu ya. Dan terakhir tentu para rohaniwan yang menemani dia ya. Seperti itu. Kenapa sih mereka memerlukan itu? Karena saudara, di dalam dunia ini, di dalam dunia kita, hidup sehari-hari kita sulit menemukan hubungan yang seperti itu. Padahal kita butuh loh, saudara. Kita butuh itu. Cuma kenapa kita begitu? Karena susah mendapatkan unconditional love itu, kasih yang bisa empati, yang bisa mendalam tanpa syarat, gitu. Susah. Kalau kita kan mungkin di dalam pelayanan juga, di gereja juga, maaf ya, di keluarga juga. Kalau kamu baik, saya baik. Kalau kamu setia, saya setia. Kalau kamu bisa menghasilkan uang, saya mau tunduk sama kamu. Jadi ada syaratnya, gitu ya, ada syaratnya. Nah, apa yang dilakukan Tuhan? Maka Tuhan menunjukkan caranya, saya berbicara Natal ya, untuk terlebih dahulu dia menyatakan kasih yang tanpa syarat buat kita. Dia berinisiatif jadi manusia.
Makanya coba lihat ya, bagus sekali ya kalau kita dikasih waktu tinggal 1 hari lagi kita berdoa, bagus. Kita mau bersaksi, bagus banget. Kita mau berbagi-bagikan buat orang miskin, luar biasa. Tapi saudara perhatikan, Yesus ini sejak lahir di punggungnya sudah dikasih beban namanya Immanuel. Allah yang beserta dengan manusia. Jadi waktu lahir dia punya satu tanggung jawab, kamu itu harus selalu ada dekat manusia, bukan pada waktu mau matinya, bukan. Tapi pada waktu dia lahirnya, gitu. Padahal Allah itu kudus, Allah itu suci, Allah itu tak terhampiri. Bagaimana dia sekarang disuruh untuk menyapa manusia dengan menyatakan bahwa dia adalah Immanuel? Nggak ada jalan lain, dia harus jadi manusia. Dia harus merasakan apa sih kelemahan manusia, apa sih ketakutannya manusia, kekhawatirannya manusia, gitu ya. Dan dia bisa menemukan di dalamnya tentang kekhawatiran dan ketakutan manusia, bukan karena lapar, bukan karena nggak ada kerjaan, bukan, karena sendirian. Karena sendirian. Itu tuh saudara ya. Maka saudara kan tahu hukuman di penjara yang paling menyiksa itu adalah ditaruh di ruangan sempit, gelap sendiri. Enggak digebukin, enggak. Dikasih makan, tapi sendiri dan berbulan. Gila itu orang bisa bukan depresi aja tuh jadi gila gitu saudara ya. Coba deh kita pikirkan gitu ya. Bagaimana kalau saudara dan saya bapak ya, saya ibu ya, kita menyatakan kasih kita kepada anak kita yang baru lahir. Saya kalau tanya nanti kelamaan ya. Apakah kita memuji-muji dia? Nggak ngerti dia. Apakah kita dengan melahirkan dia di satu rumah sakit yang begitu mewah, dia nggak peduli itu. Apakah kita beliin pakaian-pakaian bayi, ranjang bayi, dan lain sebagainya, popok, makanan bayi yang terbaik, dia juga belum memahami semuanya. Dia nggak perlu kata-kata itu, dia nggak perlu barang-barang itu. Tapi yang bayi itu perlukan adalah ketika ibunya datang, peluk dia, menyusui dia, mendekap dia, maka dia merasakan di situ kasih yang begitu besar. Tenang, dia bisa tenang, dia bisa merasakan keakraban di dalamnya. Bukan barang yang dia butuhkan, tapi satu pelukan. Dan itu berbicara mengenai kasih, kedekatan, dan dia rasakan itu semua. Kenapa Allah harus mengutus anaknya itu? Saudara, begini. Sesuatu yang dapat didapat dengan mudah, maka biasanya mudah juga dilupakan dan dilepaskan. Ada yang punya pengalaman nggak? Saya mau tanya nih, begini nih. Saya mau tanya begini. Siapa di sini yang sudah menikah? Saya nggak tunjuk lah, tapi volunteer lah untuk menjawab. Pacarannya 1 kali, lalu menikah dengan orang yang dia pacari 1 kali itu. Coba siapa? Ini bagi yang udah menikah ya. Saya. Siapa tuh? Kok ngomongnya kayak mau nangis? Saya gitu. Sebutkan Unity Natali. Oh, Unity Natali. Oke. Oke. Siapa lagi? Masa cuma 1 sih? Saudara ngerti kan pertanyaannya kan? Saya pacaran pertama kali, lalu saya menikah dengan orang yang pertama kali saya ketemu, saya pacaran itu. Kita itu namanya cinta pada pandangan pertama. Langsung jadi. Oh, langsung jadi. Ya, oke dah. Iya. Saya, Pak. Siska? Hah? Oh, bukan. Susan. Siapa namanya? Susan. Dari Indah Mall. Iya, oke, Susan. Kayaknya perempuan semua nih. Pak Leon. Nah, saya tanya begini nih, pendapat buat yang lain, karena sharing kan. Menurut Anda, orang yang pacaran sekali langsung menikah, itu orang bodoh atau orang pinter? Tanpa mengecilkan teman-teman ya, karena saya nggak masuk di situ sih. Jodoh, Pak. Itu jangan polos begitu dong, kan nggak enak.
Berapa kali banyak temen yang bilang, aduh lu pacaran cuma sekali langsung lu menikah, aduh lu bodoh banget gitu. Lu nggak kenal banyak kesenangan dunia yang lain, lu nggak banyak kenal pribadi yang lain, sudah mengikatkan diri gitu ya. Kenapa dunia tuh bisa ngomong begitu ya? Tadi siapa, Susan ya dari Puri Indah Mall ya, itu suaminya ada nggak di situ ya? Suami masih belum pulang Pak, masih meeting. Oh pantesan berani, oke. Ya. Jadi jujur. Jadi nggak apa-apa, saya menghargai kejujuran kamu kok. Jadi kenapa sih? Karena kita ada di tengah-tengah dunia yang anti komitmen. Kita ada di tengah-tengah dunia orang yang nggak ada setia atau loyal tanpa satu pamrih itu susah. Jadi kalau ada orang yang kenal pertama kali dengan seorang pria, lalu dia memutuskan sampai menikah untuk seumur hidup dia, makanya orang bilang itu bodoh, gitu ya. Dunia bilang itu bodoh. Tapi kembali ke firman Tuhan, Tuhan bilang begini, enggak begitu ya, bukan begitu. Karena Allah kita, Allah yang memegang komitmennya. Komitmen itu apa sih? Dia melakukan apa yang dia katakan. Nah, tahun depan tuh tahun integriti. Tahun integritas, apa yang ada dalam hatinya, itu yang dia perbuat, itu apa yang dia katakan. Apakah kasih Allah itu benar-benar nggak ada syaratnya? Nggak ada. Sebetulnya waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan bukan kekurangan kerjaan. Tetapi seperti saya bilang tadi, karena Tuhan tahu bahwa relasi yang paling inti di dalam satu hubungan, itu adalah pertemuan. Keluarga gitu loh. Makanya laki-laki diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Baca deh Kejadian 1 sama Kejadian 2. Diciptakannya laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka serupa dan segambar dengannya. Jadi yang diciptakan serupa itu laki-laki dan perempuan, enggak laki-laki saja, enggak perempuan aja. Makanya Paulus mengungkapkan bahwa hubungan suami istri itu menggambarkan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Itu bicara apa sih? Kedekatan. Itu bicara satu relasi di dalamnya, saudara. Ngapain ya Tuhan datang ke dunia, lalu nyelamatin manusia yang diciptakannya itu, yang sudah jatuh di dalam dosa itu, mengampuninya, mengasihinya, memberinya kesempatan lagi, memulihkannya, menyembuhkannya. Apakah karena kita terlalu bagus gitu ya di mata dia? Enggak lah, bukan lah. Apa kita buat baik sama dia? Apa kita setia sama dia? Enggak lah, enggak. Nah itu cuman dia mau mengajarkan kepada kita tentang satu kondisi yang namanya unconditional love, yang harusnya saudara dan saya juga miliki dalam hidup ini. Saya kasih contoh yang terakhir saudara ya, mungkin ada yang pernah dengar ya. Kita baru dengar nih berita iPhone keluarin iPhone 12 Pro. Harganya 20 jutaan. Pre-order udah penuh, tutup, laku, habis. Seandainya Anda mendapatkan iPhone, tapi retak, layarnya retak, saudara mau nggak bayar? Ini habis nih, barang habis nih. Ini ada nih satu nih, tapi retak, layarnya retak. Gratis nggak apa-apa Pak. Bayar. Diskon Pak. Nggak mau lah. Nggak mau lah. Kenapa kita nggak mau? Betulinnya mahal Pak. Betulinnya mahal. Terus setuju saya. Kedua, retak nggak bisa dipakai. Mau ngapain? Tapi seandainya di balik iPhone 12 Pro itu Steve Jobs sempat tanda tangan. Dia sebut dear, my dear Nelly gitu. Anda mau nggak tuh? Mau nggak Meling? Mau Pak. Mau lah. Mau. Oke, saya tanya lagi tadi. Siapa Nelly ya? Kenapa Anda mau? Retak, nggak bisa dipakai. Buat pajangan Pak. Iya, kenapa buat pajangan? Harganya Kok mahal. dipajang yang kayak gitu?
Mau betulin mahal. Hmm. Nggak dibetulin sayang juga. Kan belum tentu kalau dibetulin bagus kayak semula gitu. Jadi gini, Gengsi aja lah Pak, udah dapet. Kalau itu rusak, kita nggak mau beli. Dikasih pun nggak mau kali, buat apa gitu. Tapi sekarang di handphone yang rusak itu, Steve Jobs tahu ya, yang temuin Apple ya, iPhone ya. Dia tanda tangan. Harganya. Lalu, nah itu tuh bagus tuh, limited edition, rare item gitu. Dia mau tuh terima, bahkan nggak bisa dipakai loh, nggak apa-apa. Saya pajang aja, saya bikin satu kotak. Kenapa saya mau? Kalau saya juga mau. Bayar lu, nggak gratis. Oke. Steve Jobs udah meninggal sekarang. Itu akan menjadi satu barang antik. Mungkin kalau dinilai value-nya udah nggak ternilai. Nah itu dia masalahnya. Kenapa Tuhan mau datang ke dalam dunia ini melihat manusia, saudara dan saya, termasuk saya, yang udah nggak bener gitu ya, banyak salahnya, setia amat juga enggak gitu ya, minta pamrih melulu, kalau doa mintanya berkat terus sama Tuhan, tapi setia enggak juga, lupa gitu. Kok Tuhan mau datang? Kok Tuhan mau ngampuni? Satu, karena kita berharga tuh. Handphone itu kita simpan karena dia berharga. Unlimited edition, rare item, nggak ada lagi yang lain. Precious. Nah, saudara, kenapa Tuhan datang? Karena saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Cuma itu alasannya. Kita pinter ya? Enggak lah. Kita kaya ya? Enggak. Kita bantu gereja ya? Enggak juga. Memuliakan nama Tuhan ya? Enggak. Setia ya? Enggak setia-setia amat. Tapi kenapa Tuhan mau datang juga? Mengampuni, mengasihi, menolong, memaafkan. Ya karena kita berharga di mata Tuhan. Dan itu unconditional. Nggak ada syarat. Nah, saudara dan saya harus paham dan mengerti itu bedanya kekristenan dengan agama-agama lain. Agama-agama lain harus melakukan sesuatu untuk bisa disebut orang yang berharga. Lu nyumbang biar banyak, berbuat baik, nanti ditimbang kesalahan lu sama buat baik lu. Kalau kebanyakan buat baiknya masuk surga deh. Siapin peti itu buat orang mati supaya lu mati nanti diingat, lu juga masuk surga. Bagi itu kepada orang-orang miskin segala macam supaya apa? Lu masuk surga harus melakukan sesuatu. Ada syaratnya. Kita nggak ada. Kita diterima nggak ada syarat. Kita berbuat baik. Alkitab berkata karena Ia telah lebih dahulu mengasihi kita. Nah malam ini perenungan buat kita adalah kita kembali yang mula-mula nih dalam diri setiap kita adalah satu statement di dalam diri kita. Aku sih nggak ada apa-apanya. Tapi Tuhan sayang juga gitu sama aku. Aku sih nggak baik-baik bener, tapi Tuhan peduli banget sama aku. Nah itu yang harus saudara dan pegang dalam hidup kita. Sehingga pada akhirnya saudara itu akan jadi bangga menjadi seorang yang dipilih Tuhan. Melayani Tuhan, berbuat baik kepada orang, tadi seperti Bambang bilang, bersaksi ataupun dekat sama Tuhan mau berdoa, baik sejak lahir maupun sejak waktu kita kenal Tuhan, lahir baru, ataupun sampai detik kita nanti mau dipanggil Tuhan, itu akan menjadi satu gaya hidup buat kita. Kenapa? Karena kita udah terima-terima dulu kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Itu sebabnya kami bangga Tuhan menjadi anak-Mu. Kami bukan cuma hamba, tetapi kami anak. Karena Engkau mengubah status kami. Dari bukan apa-apa menjadi sesuatu yang berharga. Dari orang luar menjadi orang dalam di dalam lingkungan keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau menjadi yang sulung di antara kami. Dan kami boleh menjadi kesayangan Engkau Tuhan. Bahkan Kau menyediakan tempat sampai hari ini. Sehingga di mana Engkau berada, kami juga boleh berada. Tidak ada Allah yang seperti itu dalam hidup ini. Kecuali Engkau Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus aku berdoa buat semua anak-anak-Mu yang dikul. Bila ada yang lemah, bila ada yang takut, bila ada yang khawatir. Aku berdoa tidak satu pun yang kehilangan iman. Karena mereka ingat bahwa di dalam hidup kami ada kasih Tuhan yang begitu besar. Dan kasih itu mengatasi banyak hal. Berkati yang sedang susah, yang takut, yang bingung, yang bimbang. Untuk tidak kehilangan iman. Tetapi ini waktunya
kami kembali kepada kasih Tuhan yang mula-mula itu, mengecapnya, sehingga kami bisa berkata, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus itu baik. Terima kasih Bapak buat malam ini. Selamat hari Natal Tuhan, selamat lahir dalam hati setiap kami. Terpujilah namamu. Demi nama Yesus ku berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada host. Ya, amin. Ya, terima kasih Pak Samuel buat pesannya. Kita tahu sekarang bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, ya. Bapak Ibu. Masih tetap semangat nggak nih? Saya mau dengar suaranya dulu, mana? Semuanya. Semangat. Masih tetap semangat. Yes. Ya dong, pasti. Oke, Bapak Ibu, sebentar kita akan dengarkan salah satu kesaksian, dengar-dengar kesaksiannya luar biasa. Ini udah bertahun-tahun katanya, ya. Kesaksian daripada dari teman kita, Kul Semanan, Semanan apa Kosambi ya, saya lupa. Oh, gara-gara kepala di gue nih. Kosambi. Oh ya, Kosambi, maaf. Kosambi, berarti Kulnya Cimeti Christian, ya. Untuk waktu dan tempat dipersilakan hambanya yang mau kesaksian menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Silakan. Ko Ferry sama ya. Shalom. Shalom, Fer. Shalom. Host Siska, kalau bisa wajahnya Pak Ferry ditayangin dong di. Oke, siap. Apa ya? Di center. Pin. Ya, ini dia. Tahu semuanya. Kok wajah lu, Sis? Ah, ini. Kok jadi gua? Bukan muka Ferry, Sis. Udah gue pin si Ko Ferry-nya. Oke, Fer. Silakan, Fer. Shalom semuanya. Shalom Pak Samuel. Teman-teman semuanya. Saya mau ada sedikit kesaksian ya. Ya, di hari Natal ini ya kalau boleh dibilang dapat kado yang terbaik ya sebenarnya ada dua gitu. Ya pertama kan Rina ya kita dikasih kepercayaan buat dapat satu anak lagi walaupun perbedaan usia sama cicinya agak jauh ya sudahlah dari Tuhan gitu ya. Kita bersyukur. Ini cuma minta doanya supaya semua dilancarin. Yang satu lagi adalah mama saya terima Tuhan kemarin dan dibaptis juga. Perjuangannya memang nggak mudah ya, karena kan mama saya itu kan memang walaupun agama Konghucunya nggak terlalu aktif, tapi dia ya terima, maksudnya dia tuh orangnya netral, dia nggak kena larang saya ke gereja waktu itu, dan dia pun punya prinsip ya gue nggak ganggu lu tapi lu jangan ganggu gue gitu maksudnya, gue tetap pada kepercayaan gue gitu maksudnya gitu ya. Berjalannya waktu kita terus doa kasih firman, jadi yang saya tangkap tuh sampai hari ini itu kalau kita tabur firman ke orang yang kita kasihi terutama ya, itu saya percayanya benih yang ditabur itu nggak akan kembali sia-sia, itu sih yang saya percaya. Nah, walaupun untuk mama saya bertobat ini pakai caranya yang nggak mudah gitu. Nah, mungkin Tuhan memang punya rencananya seperti itu ya, tapi saya rela lah ngejalanin 4 bulan ini. Awalnya mama saya tuh ada benjolan di leher. Nah, terus itu dia demam yang nggak bisa sembuh gitu. Ke dokter ini kok nggak sembuh. Sebentar baik, tapi ntar demam lagi tinggi gitu kan. Kita sampai bingung gitu kan, kenapa di dokter biasa, terus kita coba karena siloam ya kita biasa pakai, dari dokter Chandra ke dokter Yanto sampai demam, kok pulang juga masih begitu gitu kan, ini ada apa? Nah akhirnya dirujuk sama saudara saya itu coba ke dokter Herdiman di Tanjung Duren. Nah dicoba ke sana, pas dilihat oh ini limfoma katanya, setelah dicek kaget dia, saya pikir limfoma itu apa gitu kan, oh ternyata itu sejenis kanker ya. Nah jadi dari benjolan di leher udah pas pulang dibilang dirujuk langsung ke Medispa, dibilang kata dokter udah cepet jangan lama-lama katanya. Nah
mama saya ini setelah dia muncul di leher, tiba-tiba kok di ketiaknya ada besar, itu sebesar kepalan tangan, cepat sekali itu. Wah, saya juga bingung, cepat amat. Gitu kan. Nah, dari situ demamnya terus tuh. Nah, akhirnya dirujuk ke sana, pengobatan, ikutin, dan kita juga pas dibilang, oh ini harus kemo, sebelum kemo harus biopsi dulu katanya. Nah, biopsi kan diambil ya jaringannya, kita rembuk keluarga, waduh nggak mudah nih, mama saya umur 73, kalau di biopsi, terus ada yang bilang, udah nggak usah di kemo katanya, nggak bakal kuat mami kamu katanya, banyak omongan seperti itu. Cuma kita ya karena anak semua ada terima Tuhan, ya kita rembuk gimana nih gitu kan. Ya udah akhirnya kita putuskan udah kita ikutin saran dokter. Nah, akhirnya semua diambil, di biopsi, dan setelah dilihat hasilnya memang ganas gitu, ganas, dan waduh gimana ya, udah kita berserah sama Tuhan. Nah, di situ saya pergumulan sama keluarga, saudara-saudara semua, maksudnya si mama nih, saya punya tekad, pokoknya mama harus terima Tuhan sebelum terjadi sesuatu gitu loh. Nah, saya terus doa, semua keluarga doa, gimana, mama diinjilin, cuma tetap dia nggak terima. Jadi cuma ada alasan, kalau gue terima Tuhan, ntar gue nggak ketemu bapak gitu. Karena asal tahu, papi saya udah meninggal umur saya setahun. Bahkan saya nggak pernah lihat papi saya kayak apa kalau nggak ada fotonya gitu. Nah, udah akhirnya berjalan waktu, waduh itu memang nggak mudah. Mama saya demam lagi, kemo pertama, demamnya tinggi sekali, sampai badannya kurus kering, muntah-muntah. Ternyata ada komplikasi, saya baru tahu. Di paru-parunya seperti ada stroke kecil gitu. Nah, itu penyebab infeksinya sampai demam tinggi. Sampai 39, 40, top 6 lagi. Dari situ bolak-balik tuh, rumah sakit, rumah sakit, rumah. Waduh, saya juga sampai gimana ini gitu kan. Nah, udah, tetap saya sampaikan firman Tuhan gitu kan. Ini terima Tuhan ya. Dibilang enggak katanya gitu kan. Oke, nggak apa-apa, saya sabar dulu, semua keluarga sabar. Akhirnya pada satu titik di mana di rumah sakit waktu saya nunggu, nah saya bilang, nih kita udah coba semua ya, obat udah, dokter udah, gitu kan. Ini perjalanan kayaknya masih panjang. Cuma satu yang kurang, saya bilang. Mami bilang, saya apa gitu kan? Mami terima Tuhan. Kenapa mesti terima Tuhan? Saya bilang, karena kalau Mami terima Tuhan, kuasa Tuhan turun, Mami cepat sembuh gitu kan. Akhirnya karena udah nggak pilihan lain, dia juga udah seperti udah putus asa, ya udah terima Tuhan, oke. Saya bimbing dia, gini doanya, terima Tuhan dah semua, saya videoin semua. Nah, mau tuh besoknya saya prinin doa-doa Bapak kami, dia mau baca semua, oke. Dari situ memang terlihat tuh progresnya cepat. Wah, beberapa hari depan udah mulai, mukanya udah mulai ceria, yang tadinya nggak bisa bangun gitu kan. Waduh, puji Tuhan nih semua. Tapi ya memang dasarnya dia di rumah masih ada patung Wan Im dan yang lain-lain gitu ya. Dan ditambah cicinya tuh kalau datang suka ajarin begini-begini. Nah, begitu pulang ke rumah, kembali lagi gitu kan. Nggak mau lagi tuh. Nggak mau lagi. Udah, Mami udah jadi paksa ya. Mami udah nggak mau. Yesus katanya. Mami pokoknya mau berdoa sama emak, dia sebutnya emak gitu kan. Nah, ya udah saya sedih juga. Aduh, kok udah terima Tuhan begini kan. Ya udah berjalan waktu, itu tiba-tiba manusia drop lagi. Wah, drop lebih parah lagi. 3 hari nggak masuk makanan sama sekali, kurus kering, muntah-muntah. Jadi apa yang masuk, misalnya minum cuma seteguk, yang keluar bisa segelas gitu. Nah, wah, parah ini, bau UGD lagi, semua infus masuk, sampai mami saya udah bilang, udah, Mami nggak kuat nih kayaknya. Waduh, kita udah panik semua. Nih, ingat Tuhan gitu kan, saya bilang, coba doa gitu kan. Nah, udah gitu, udah Mami kayaknya nggak kuat gitu kan. Dia tidur, waduh kawat gimana. Tapi info sudah masuk semua, ya puji Tuhannya kita semua doa, ya ada perubahan sedikit demi sedikit, dari UGD dipindah kamar biasa besok. Udah pindah kamar biasa, berjalannya waktu, ya saya tetap berharap gitu dia mulai sadar, dan akhirnya karena nggak makan terus, itu cuma ngandelin infus, suka halusinasi, dibilang suka ada orang gitu kan, suka ngobrol sendiri gitu kan. Saya juga bingung, aduh gimana ya, udahlah pokoknya saya serahin sama Tuhan. Saya bilang saya cuma percaya sama saudara saya bilang, kalau
ini memang rencana Tuhan buat Mami bisa bertobat, saya rela, saya bilang itu, ngejalanin semua ini. Nah, udah akhirnya singkat cerita semua, akhirnya agak mendingan sedikit, dan memang karena kemo yang kedua harus jalan walaupun udah mundur. Kalau kemo itu kan mesti jadwalnya mesti padat, harus ikutin terus ya, nggak boleh telat. Nah, dengan kondisi begitu ya akhirnya dipaksa juga kemo yang kedua pulang, karena kan memang nggak boleh lama-lama kan udah kemo, imun turun, leukosit, trombosit turun semua, takut kena virus di rumah sakit, pulang ke rumah. Begitu pulang ke rumah, akhirnya saya sama keluarga udah, ya udah dah kalau memang Mami mau ke Kuan Im, ya kita berserah gitu, ya udah. Tapi saya maunya, si Cici juga bilang, itu patung di rumah kan takutnya isinya nggak bener gitu kan, walaupun patung Kuan Im. Saya mau ajak ke wihara yang bener-bener memang terbukti, maksudnya yang resmi lah gitu ya, daripada yang nggak jelas gitu. Karena Cici saya pernah lihat, itu patungnya di belakang ada orang tidur, dan orangnya itu seperti orang gembel gitu, yang rambutnya aut-autan gitu. Nah, memang cici saya ada sedikit begitu, cuma nggak bisa sering. Akhirnya udah kita pasrah, itu paginya saya udah rembuk semua, tiba-tiba jam 10, dia telepon cici saya lagi, "Per, Mami mau terima Tuhan." "Hah? Kok bisa?" gitu kan. "Barusan gue mau bawa ke wihara ntar siang," gitu kan. "Udah, Mami mau terima Tuhan," katanya. Udah buru-buru saya. "Mami minta pendeta, didatengin pendeta, dan diminta didoain dia supaya tenang," katanya. Udah, akhirnya saya kontak Rina, terus Rina kontak Roy, terus saya kepikir memang ada teman saya waktu itu Yafet ya, karena kan saya pikir wah dekat juga nih gitu kan, Cengkareng. Nah, akhirnya saya kontak Yafet datang besoknya, nah kami terima Tuhan tanpa dipaksa semua, terus sampai dibaptis juga, walaupun percik ya, karena kan Mami ya kondisinya seperti itu. Dan puji Tuhannya, hari ini itu saya percaya Tuhan luar biasa ya, seger luar biasa, bisa bangun, makan banyak. Dia bilang, "Mami punya beban seperti di dada nih, seperti ada kayak batu ngeganjel itu seperti dicabut, dan ini Mami rasanya damai sejahtera." Udah, saya waduh puji Tuhan, ini benar-benar mujizat luar biasa, saya bilang. Jadi ya ini kado terindah lah menurut saya buat dari Tuhan gitu. Ya begitu aja sih kurang lebih. Sampai saat ini ya Mami terus kondisi stabil, saya udah cek darah dan dia terus progresnya bagus. Nah besok saya mau ajak check up lagi, ya mudah-mudahan terus bagus lah kondisinya gitu. Yang penting dia udah terima Tuhan, benar-benar tanpa paksaan, dia udah bilang ya Mami mau terima Tuhan gitu. Itu benar-benar kita semua terharu sekali deh, kok Tuhan bekerja luar biasa gitu. Walaupun melewati hal yang nggak enak, tapi saya yakin lah waktu Tuhan tuh indah pada waktunya. Ya. Sis. Wah, mantap, mantap. Semua tepuk tangan dong. Kalau bisa reaction tuh di Zoom. Luar biasa. Luar biasa ya kesaksiannya ya. Bersyukur ya, PSBB lama, bersyukur dapat baby lagi. Iya. Populasi penduduk bertambah. Isinya 16 tahun. Bedanya 16 tahun? Ya. Wah. Ya, akibat PSBB ya Bapak Ibu ya. Jadi ya hati-hati kalau kelamaan di rumah. Ups, jadi gue ngomong deh. Oke, Bapak Ibu, gimana acara Natal kali ini? Diberkati atau tidak semuanya? Sangat diberkati. Juga saya sangat diberkati. Pastinya ya Bapak Ibu semuanya. Masih mau hadiah apa enggak? Masih. Ya, minta sama Koro sama Cimicu. Ayo. Oke. Boleh panitia atau tim Kul yang sudah tadi sudah dikumpulkan penilaiannya dari kul-kul mana aja yang apa tadi kepala digaruk, kelapa diparut, palapa digarut. Nah, sampai begitu tuh. Ya kan? Terus sama tadi susun ayat, ya kan? Ada beberapa tuh yang bersuara dari tadi, ya kan? Terus coba disusun penilaiannya.
Sambil menunggu, sekali lagi selamat buat Cirina ya, buat kehamilannya. Tuhan Yesus memberkati, pasti Tuhan punya rencana yang indah buat kalian sekeluarga. Ya kan, dapat hadiah Natalnya luar biasa ya, Mama bertobat, puji Tuhan, dapat baby lagi. Oke. Bagaimana tim Kul? Kak Yudi? Tin, lu di mana Tin? Tiba-tiba ngilang si Tina ini. Tin, temen gue nggak sendirian, gue ada Tina nih. Mana si Tina? Martanto gimana? Cipin tadi. Siapa yang menang tadi? Ayo, udah dikumpulin dari sekian banyak. Ya, Satu yang kali yang menang Omwin. tadi kelapa dan kepala. Itu kenapa? Itu siapa? Ya, Coba. ini kita perlu cari satu orang aja ya. Ya, satu orang aja. Yang tadi benar-benar bagus. Ya udah Om Wim lah paling bagus. Hadiahnya susahnya buat Om Wim. Pursa hati nih, mantap nih. Dengan penilaian 30 detik 30,08 detik. Itu yang tercepat dan nggak ada kesalahan. Ya. Dari Kul PGA. Bagus dong. Jalan-jalan ke Bali. Dapat voucher jalan-jalan ke Bali Pak Agusto sama Bu Yani, jangan lupa di swab dulu. Penilaiannya gimana? Berapa ribu? Berapa puluh ribu penilaiannya jumlahnya? Udah sebut aja ngasal. Apanya tuh? Penilaiannya maksud gua dengan nilai ceritanya gitu dong bro, ya kan? 100.000. Oke, lalu yang berikutnya mungkin siapa? Kak Yudi? Koroy, penilaian susun ayat siapa yang paling? Susun ayat saya bacain. Juara ketiga. Oke, juara ketiga. Juara ketiga itu Natalia dari Cool Unity. Wih, juara 3. Mantap. Juara kedua itu Lia dari Puri Indah. Wah, Ibu Lia, mantap. Juara 1 Om Wim. Harap banget sih Kak Vina. Yang pertama itu Bapak Usman dari Medland. Mantap nih. Dapat hadiahnya juga voucher juga ya ke Bali ya. Jadi hadiahnya dikirim ya. Ya, hadiahnya dikirim. Ya. Oke. Kalau begitu saya kembalikan kepada Koroy. Silakan Ko. Belum udah buka. Orang-orang apa nih Sis? Tutup ya Sis ya? Ya, kita tutup. Tapi sebelumnya mungkin ada harapan-harapan buat tahun 2021 kita gimana coolnya gitu kan? Oh iya dong, pasti. Iya dong, pasti. 2021 nanti ke depan itu kita harus ini harus lebih aktif lagi. Ini buat in case kondisinya ke depan itu dibutuhkan memang kekuatan dari diri kita sendiri, bergantung banget sama Tuhan. Jadi Cool online akan tetap jalan. Cool online akan tetap jalan. Cool online, cool offline. Kita mesti lihat kondisi ke depan ya. Kalau ke depan saya rasa sih kita akan tunggu vaksinnya bagus apa enggak gitu kan. Jadi kita akan tetap jalan fix dengan cool online. Online. Nikmati berkat dari Tuhan dengan online. Jadi tidak terbatas oleh ruang. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang bersyukur kita dimana aja kita bisa cool sekarang. Jadi silakan ajak teman-teman untuk join. Bisa harus hadir, mereka bisa join di online. Oke, saya berterima untuk Pak Agusto ya yang sudah lagi siapa namanya? Agustin ya? Kristina ya. Thank you. Sudah bantuin.
Dan Bapak Ibu semua, kita tutup dalam doa ya, karena ini waktunya juga udah berjalan terus. Kita tutup dalam doa. Yuk kita sama-sama yuk. Bapak terima kasih buat hari ini, sungguh kami bergembira Tuhan, Engkau hadir, Engkau menjamah kami Tuhan, untuk kami dapat berfellowship bersama-sama Tuhan, antar kul Tuhan, juga dengan Bapak Gembala juga Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala Tuhan yang kami cintai Tuhan, biarlah perlindungan kesehatan sempurna Tuhan daripada-Mu turun atas beliau dengan keluarganya Bapa. Lindungi Tuhan Gembala kami Tuhan, limpahkan Tuhan dengan kesehatan Tuhan, juga dengan hikmat Tuhan, lebih lagi Tuhan di tahun-tahun yang akan datang ini Tuhan, pakai ia lebih ajaib lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap leader school Tuhan yang hari ini hadir, yang belum hadir Tuhan, biarlah kuasa-Mu juga menaungi mereka Tuhan, kuasa yang sama, hikmat ilahi turun Tuhan, beri kekuatan Tuhan untuk setiap leaders Tuhan, untuk tetap semangat, untuk kami tidak mengandalkan kekuatan kami sebagai manusia, tapi kami mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat tim Kul juga Tuhan yang semakin solid Tuhan. Buat mereka Tuhan, biarlah pakai kami lebih lagi Tuhan dalam pekerjaan di ladang-Mu ini Tuhan melalui Kul Bapa. Beri kami ide-ide yang baik Tuhan, ide-ide yang keluar dari hati-Mu sendiri Bapa. Terus Tuhan, bina kami, terus kembangkan kami, terus ikat kami Tuhan dengan kasih-Mu Bapa. Kami berdoa untuk semua Tuhan keluarga yang hadir, baik itu suami, istri Tuhan, biarlah berkat turun Tuhan atas mereka, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, kami berdoa Kau buat berhasil, dan biarlah hasilnya ini Tuhan untuk berdampak Tuhan untuk sekitar kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk semuanya, untuk hari yang baik yang hari ini, untuk waktu-waktu yang kami lewatkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk tahun 2021, sungguh Tuhan breakthrough terjadi Tuhan atas diri kami sendiri, atas keluarga kami, juga terhadap Kul kami Bapa. Tuhan banyak perbuat Tuhan di 2021 ini Bapa. Biarlah Tuhan damai sejahtera-Mu turun Tuhan atas negara kami, atas wilayah Tuhan yang tempat kami tinggal Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga untuk Bapak Jokowi Tuhan, semua staf-staf pemerintahan Tuhan, mulai dari pusat sampai ke daerah Bapa. Ikat dengan tali kasih-Mu Tuhan, sungguh Tuhan Bapak Jokowi Kau pelihara Bapa dengan kesehatan sempurna Tuhan, di mana ia banyak memutuskan hal-hal yang penting Tuhan. Sungguh Engkau turut bekerja Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pemimpin kami. Kami berdoa Tuhan juga untuk gembala kami Bapa, untuk Pak Niko Tuhan beserta dengan keluarga, juga perlindungan yang sama Tuhan turun atas mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menerima berkat melalui hamba-Mu. Silakan Pak Sam. Mari yuk kita mengangkat kedua tangan kita membuka hati dan fokuskan pikiran kita pada kasih Kristus. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Aku menyerahkan seluruh anak-anak-Mu Tuhan di dalam perlindungan tangan-Mu. Kasih setia-Mu yang besar, keajaiban mujizat-Mu masih terjadi dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Karena itu janganlah takut, janganlah gentar hatimu, karena Engkau berharga di matanya Tuhan. Kau ada dalam hatinya Tuhan, Kau ada dalam pikirannya Tuhan. Apa saja yang Kau kerjakan malam ini, lihat Tuhan buat jadi baik dan berhasil. Bahkan kemana kakimu melangkah, di esok hari Tuhan menyertai engkau. Sebab ia disebutkan Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Sehingga perjalananmu beruntung dan menjadi berkat buat banyak orang lain. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal semuanya Bapak Ibu Saudara. Hari Natal. Merry Christmas. Mana nih komputer nih? Merry Christmas. Haleluya.
hari Natal, selamat hari Natal, selamat Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, Bapak Semangat Ibu yang baru di semua. tahun yang baru semua. Kita foto dulu dong, foto dikeluarin dulu mukanya. Selamat in Bethlehem. Ya, udah pada The ganti. Holy Bible say. Ya, Kak Yudi, kita foto dulu ya, Kak. Mary, Foto dulu. Rapi-rapi. Kasih kode. Kasih kode. Itu 1, 2, 3. 2, 3. Orang itu kacau. Sekali lagi. Foto lagi, Bapak Ibu. Masih ada berapa lama nih? Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Alright. Nanti semua foto saya upload di grup ya. Mas Sam, terima kasih buat firmannya, Thank you sharingnya. semuanya. Terima kasih Pak Sam, terima kasih.